Kisah inspirasi tentang garam dan telaga. Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum, lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan, dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air, mengusik ketenangan telaga itu. "Coba, ambil air dari telaga ini, dan minumlah." Saat tamu itu selesai mereguk air itu, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut tamunya. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya Pak tua lagi. "Tidak," jawab si anak muda. Dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah, pahitnya kehidupan adalah iayaknya segenggam garam. Tak ibih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi, kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dan wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu." Pak tua itu lalu kembali memberikan nasihat. "Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu, dan Pak tua, si orang bijak itu, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa mereka. Kisah inspirasi tentang paku. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bersifat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya memberikan sekantong paku dan mengatakan pada anak itu untuk memakukan sebuah paku di pagar belakang setiap kali dia marah. Hari pertama anak itu telah memakukan 48 paku ke pagar setiap kali dia marah. Lalu secara bertahap jumlah itu berkurang. Dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada memakukan paku ke pagar. Akhirnya tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabarannya. Dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, yang kemudian mengusulkan agar dia mencabut satu paku untuk setiap hari di mana dia tidak marah. Hari-hari berlalu dan anak laki-laki itu akhirnya memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah tercabut olehnya. Lalu sang ayah menuntun anaknya ke pagar. "Kamu telah berhasil dengan baik anakku. Tapi, lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli beberapa kali kamu minta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka karena kata-kata adalah sama buruknya dengan luka fisik." Kisah inspirasi tentang mawar untuk ibu. Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dipaketkan pada sang ibu yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobilnya,
melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu menanyainya kenapa dan dijawab oleh gadis kecil, "Saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedangkan harga mawar itu 1000. Pria itu tersenyum dan berkata, "Ayo ikut, aku akan membelikanmu bunga yang kau mau." Kemudian ia membelikan gadis kecil itu setangkai mawar merah, sekaligus memesankan karangan bunga untuk dikirimkan ke ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, A menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumah. Gadis kecil itu melonjak gembira, katanya, "Ya tentu saja, maukah Anda mengantarkan ke tempat ibu saya?" Kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum, di mana lalu gadis kecil itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal ini, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat sesuatu. Bergegas, ia kembali menuju ke toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju rumah ibunya. Kisah inspirasi tentang persahabatan kucing dan tikus. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seekor kucing bernama Luna dan seekor tikus bernama Milo. Meskipun Luna dan Milo berasal dari spesies yang berbeda dan seringkali dianggap sebagai musuh alami, mereka telah memilih untuk hidup berdampingan dengan damai. Pagi-pagi, Luna akan duduk di halaman depan rumah sambil menatap ke arah hutan. Dia suka sekali menikmati keindahan alam dan bermain-main dengan daun-daun yang terbawa angin. Sementara itu, Milo akan keluar dari lubangnya dengan semangat, siap untuk menjelajahi dunia luar dan mencari makanan. Suatu hari, keadaan berubah menjadi sulit di desa itu. Musim kering yang panjang telah membuat persediaan makanan menjadi langka. Bahkan, hutan pun mulai terlihat kering dan tandus. Luna dan Milo, seperti semua hewan di desa itu, merasa khawatir. Dalam situasi sulit itu, Luna dan Milo memutuskan untuk bekerja sama. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka memiliki kekuatan masing-masing yang dapat mereka gabungkan untuk membantu satu sama lain. Luna memiliki kecepatan dan ketangkasan untuk menangkap mangsa, sementara Milo memiliki kecerdasan dan kelihayan untuk menemukan sumber makanan yang tersisa di sekitar desa. Setiap hari, Luna dan Milo berburu bersama. Luna akan mengejar mangsa sambil Milo berlari-lari kecil di belakangnya, membantu menangkap mangsa yang bersembunyi di lubang-lubang kecil. Mereka berbagi hasil tangkapan dengan hewan-hewan lain di desa, memastikan bahwa semua orang mendapat cukup makanan untuk bertahan hidup. Saat musim kering berlanjut, kebersamaan Luna dan Milo semakin kuat. Mereka tidak hanya menjadi teman yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi semua hewan di desa itu. Mereka menunjukkan bahwa dengan bekerja sama dan saling mendukung, bahkan yang terlihat mustahil pun bisa diatasi. Akhirnya, musim hujan pun tiba, membawa berkah baru bagi desa tersebut. Hutan kembali hijau dan segar, sumber makanan pun kembali melimpah. Luna dan Milo tetap menjaga hubungan persahabatan mereka, tidak pernah lupa akan pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan selama masa sulit itu. Kisah tentang Luna dan Milo menjadi legenda di desa itu, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk selalu mengutamakan kerjasama dan persahabatan di atas perbedaan dan persaingan. Dan dari situlah, terciptalah harmoni yang abadi di antara kucing dan tikus, membuktikan bahwa dalam kehidupan, kadang-kadang musuh terbesar kita bisa menjadi sahabat terbaik kita. Kisah inspirasi tentang keledai yang pandai. Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Si petani memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun karena berbahaya. Jadi tidak berguna menolong si keledai. Ia mengajak tetangganya untuk membanya. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia meronta-ronta. Tetapi kemudian, ia menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang melihatnya.
Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh banyak tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Namun si keledai juga terus mengguncangkan badannya dan kemudian melangkah naik. Si keledai akhirnya bisa meloncat dari sumur dan kemudian melarikan diri. Pesan moralnya ialah, kehidupan terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita. Segala macam tanah dan kotoran, cara untuk keluar dari sumur, kesedihan dan masalah, adalah dengan mengguncangkan semua tanah dan kotoran dari diri kita, pikiran dan hati kita, dan melangkah naik dari sumur dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah-masalah kita merupakan satu batu pijakan untuk melangkah. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Guncangkanlah hal-hal negatif yang menimpa dan melangkahlah naik. Kisah inspirasi tentang pertunjukan terakhir. Seorang pemain sirkus memasuki hutan untuk mencari anak ular yang akan dilatih bermain sirkus beberapa hari kemudian. Ia menemukan beberapa anak ular dan mulai melatihnya. Mula-mula anak ular itu dibelitkan pada kakinya. Setelah ular itu menjadi besar dilatih untuk melakukan permainan yang lebih berbahaya. Di antaranya membelit tubuh pelatihnya. Sesudah berhasil melatih ular itu dengan baik, pemain sirkus itu mulai mengadakan pertunjukan untuk umum. Hari demi hari jumlah penontonnya semakin banyak. Uang yang diterimanya semakin besar. Suatu hari, permainan segera dimulai. Atraksi demi atraksi silih berganti. Semua penonton tidak putus-putusnya bertepuk tangan menyambut setiap pertunjukan. Akhirnya, tibalah acara yang mendebarkan, yaitu permainan ular. Pemain sirkus memerintahkan ular itu untuk membeli tubuhnya. Seperti biasa, ular itu melakukan apa yang diperintahkan. Ia mulai melilitkan tubuhnya sedikit demi sedikit pada tubuh tuannya. Makin lama makin keras lilitannya. Pemain sirkus kesakitan. Oleh karena itu, ia lalu memerintahkan agar ular itu melepaskan lilitannya. Tetapi ular itu tidak taat. Sebaliknya, ia semakin liar dan ilitannya semakin kuat. Para penonton menjadi panik ketika jeritan yang sangat memilukan terdengar dari pemain sirkus itu. Dan akhirnya, ia meninggal. Pesan, kadang-kadang dosa terlihat tidak membahayakan. Kita merasa tidak terganggu dan dapat mengendalikannya. Bahkan kita merasa bahwa kita sudah terlatih untuk mengatasinya. Tetapi pada kenyataannya, apabila dosa itu telah mulai melilit hidup kita, sukar dapat melepaskan diri lagi daripadanya. Kisah inspirasi tentang cinta dan waktu. Alkisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, petayaan, kegembiraan dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan sebab ia tidak dapat berenang dan tak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai dan mencoba mencari pertolongan. Sementara itu air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat kekayaan sedang mengayuh perahu. Petayaan, petayaan, tolong aku, teriak Cinta. Aduh, maaf, Cinta, kata kekayaan. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta nanti perahu ini tenggelam. Lagi pula tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini. Lalu kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. Kegembiraan, tolong aku, teriak Cinta. Namun kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama iwatlah kecantikan. Kecantikan, bawalah aku bersamamu, teriak Cinta. Wah, Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini, sahut kecantikan. Cinta sedih mendengarnya. Ia mulai menangis. Saat itu, iwatlah kesedihan. Ah, kesedihan, bawalah aku bersamamu, kata Cinta. Maaf, Cinta,
Aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja, kata kesedihan sambil berlalu pergi. Cinta putus asa. Air semakin naik. Pada saat kritis itulah tiba-tiba terdengar suara. Sinta, mari cepat naik. Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu Cinta pun sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya itu. Cinta lalu bertanya kepada seorang penduduk tua di pulau itu. Siapa sebenarnya orang tua itu? Oh, orang tua tadi. Dia adalah waktu, kata orang itu. Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku, tanya Cinta heran. Sebab, kata orang itu, hanya waktu yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu. Di sebuah desa yang tenang, terdapat ladang hijau yang luas dan bukit-bukit yang indah. Desa ini terkenal akan keindahannya dan keramahan penduduknya. Disinilah kisah kita bermula, sebuah kisah tentang persahabatan sejati antara manusia dan seekor kuda, yang tidak hanya mengubah hidup mereka tetapi juga menginspirasi banyak orang. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arya menemukan seekor kuda terluka di pinggir hutan. Kuda itu terlihat kurus dan lemah, dengan luka di kaki kirinya. Arya, yang memiliki hati penuh belas kasih, memutuskan untuk membawa kuda itu pulang ke rumahnya. Dia merawat luka kuda itu, memberinya makanan, dan memberinya nama Raga. Raga awalnya ketakutan dan tidak percaya pada manusia. Namun, Arya setiap hari dengan sabar merawatnya, berbicara lembut kepadanya, dan menunjukkan kasih sayang. Perlahan tapi pasti, Raga mulai mempercayai Arya. Keduanya membangun ikatan yang kuat, sebuah ikatan yang akan diuji oleh waktu dan tantangan. Saat Raga sudah pulih sepenuhnya, Arya mulai melatihnya untuk menjadi kuda yang kuat dan tangkas. Mereka berlatih setiap pagi di padang rumput yang luas, belajar berlari, melompat, dan bekerja sama. Raga dan Arya menjadi tidak terpisahkan. Raga tidak hanya menjadi sahabat bagi Arya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Arya, yang awalnya hanya seorang pemuda desa biasa, mulai menemukan potensi dalam dirinya. Dia terinspirasi oleh ketangguhan dan kesetiaan Raga. Dengan semangat baru, Arya memutuskan untuk mengikuti kompetisi berkuda yang diadakan di kota terdekat. Ini bukan hanya tentang memenangkan kompetisi, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia bahwa persahabatan dan kepercayaan bisa mengatasi segala rintangan. Hari kompetisi pun tiba. Arya dan Raga bersiap dengan penuh semangat. Namun, tidak semua orang senang melihat mereka. Ada beberapa pesaing yang mencoba mengintimidasi dan meremehkan mereka. Di tengah kompetisi, saat Arya dan Raga sedang berada di puncak performa mereka, sebuah insiden terjadi. Salah satu pesaing dengan sengaja menjatuhkan rintangan ke jalur mereka, membuat Raga tersandung dan hampir jatuh. Meski terjatuh, Arya tidak menyerah. Dia dengan cepat membantu Raga berdiri kembali. Dengan tekad dan semangat yang menyala, mereka melanjutkan perlombaan. Penonton yang awalnya ragu mulai bersorak mendukung mereka. Keteguhan hati Arya dan Raga menginspirasi semua orang yang menyaksikan. Mereka berhasil mencapai garis finish dengan penuh kebanggaan. Meskipun tidak menjadi juara pertama, mereka telah memenangkan hati semua orang. Setelah kompetisi, Arya dan Raga menjadi pahlawan lokal. Mereka membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu tentang medali atau piala, tetapi tentang keberanian, kerja keras, dan persahabatan. Raga menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, sementara Arya menjadi contoh pemuda yang tidak pernah menyerah pada mimpinya. Desa mereka menjadi terkenal karena kisah inspiratif mereka, dan banyak orang datang untuk belajar dari Arya tentang cara merawat dan melatih kuda dengan penuh kasih sayang. Keduanya mengajarkan kepada dunia bahwa keajaiban bisa terjadi ketika kita percaya pada diri sendiri dan orang lain. Kisah Arya dan Raga adalah bukti bahwa ikatan antara manusia dan hewan dapat menginspirasi perubahan besar. Mereka menunjukkan bahwa dengan cinta, kepercayaan, dan keberanian, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada rintangan dan tantangan yang tampak tak terkalahkan. Namun, dengan hati yang penuh cinta, ketekunan, dan keberanian, kita bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan ketakutan menjadi keberanian. Persahabatan sejati tidak mengenal batas, dan bersama-sama, kita bisa mencapai puncak yang tak terbayangkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan,
ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jadilah seperti Arya dan Raga, yang tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada satu sama lain. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan hamparan sawah yang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Kehidupan Raka tidaklah mudah. Ayahnya telah tiada sejak ia masih kecil, dan ibunya yang bekerja keras sebagai penenun kain telah meninggal saat Raka berusia 10 tahun. Sejak itu, ia tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan bertanggung jawab. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi buta untuk membantu neneknya di sawah sebelum berangkat ke sekolah. Di sekolah, Raka dikenal sebagai siswa yang cerdas dan rajin. Meskipun banyak yang meremehkannya karena latar belakangnya, Raka tidak pernah menyerah. Ia selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan adanya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar. Hanya satu siswa yang akan dipilih berdasarkan prestasi akademik dan karakter. Raka sangat tertarik, namun ia tahu persaingan akan sangat ketat. Namun, tekadnya untuk meraih masa depan yang lebih baik mengalahkan rasa ragu yang ada di hatinya. Ia belajar lebih keras dari sebelumnya, menghabiskan malam-malamnya dengan membaca di bawah lampu minyak. Usaha keras Raka tidak sia-sia. Ia terpilih sebagai penerima beasiswa tersebut. Ketika pengumuman itu disampaikan, seluruh desa berkumpul untuk merayakan kesuksesannya. Nenek Raka menangis bahagia, bangga melihat cucunya yang penuh semangat dan pantang menyerah. Setibanya di kota besar, Raka merasa kagum dengan segala kemajuan yang ada. Ia bertekad untuk belajar sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun tantangan yang dihadapi semakin besar, Raka tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh neneknya. Ia menyadari bahwa kunci kesuksesan bukan hanya pada kepandaian, tetapi juga pada kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Tahun demi tahun berlalu, Raka lulus dengan predikat cum laude dan mendapatkan pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan terkemuka. Ia tidak lupa dari mana asalnya. Raka sering pulang ke desa untuk berbagi ilmu dan membantu anak-anak yatim di desanya agar mereka juga dapat menggapai impian seperti dirinya. Kisah Raka mengajarkan kita bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, kita dapat mengubah nasib dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kesulitan pasti ada jalan menuju keberhasilan. Kisah persahabatan antara Nino dan Chico di sebuah hutan yang rimbun. Hiduplah seekor nyamuk bernama Nino, dan seekor cicak bernama Chico. Keduanya memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Namun keduanya belajar bahwa betapa berharganya arti kehidupan dan keberanian untuk menjalaninya. Nino adalah seekor nyamuk yang kecil dan lincah. Selalu terbang ke sana kemari, menikmati kebebasan di antara pepohonan. Suatu hari, saat Nino sedang mencari makan, ia bertemu dengan Chico, cicak yang tenang dan bijaksana. Chico sedang berjemur di sebuah batang pohon besar, menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Saat terbang rendah, Nino tanpa sengaja terjebak dalam jaring laba-laba yang tersembunyi di antara dedaunan. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri. Namun semakin ia bergerak, semakin erat jaring itu menjeratnya. Melihat Nino dalam bahaya, Chico mendekat dan dengan hati-hati menggunakan ekornya untuk merobek jaring itu, membebaskan Nino. Setelah bebas, Nino merasa sangat berterima kasih kepada Chico. Ia bertanya kepada Chico, "Mengapa kamu menolongku? Bukankah aku hanyalah seekor nyamuk kecil yang tidak berdaya?" Chico tersenyum dan menjawab, "Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki peran dan arti. Kita harus saling membantu dan mendukung satu sama lainnya. Meskipun kita berbeda, kita dapat belajar banyak dari satu sama lain." Hari-hari berlalu dan persahabatan mereka semakin kuat. Suatu ketika, terjadi kekeringan di hutan dan air menjadi sangat langka.
Nino dan Chico bekerja sama untuk mencari tetes air dari embun pagi. Nino dengan sayapnya yang kecil bisa mencapai tempat-tempat yang tinggi. Sementara Chico menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan air dari daun-daun yang lebih rendah. Berkat kerjasama mereka, Nino dan Chico berhasil mengumpulkan cukup air untuk bertahan selama kekeringan. Ketika matahari terbenam, mereka duduk bersama di atas dahan, memandang hutan yang mulai hidup kembali setelah hujan pertama turun. Dalam kehidupan ini, meskipun kita berbeda, kita tetap bisa saling membantu dan belajar satu sama lainnya. Kekuatan persahabatan dan kerjasama dapat membantu kita mengatasi segala rintangan yang kita hadapi. Jangan pernah meremehkan diri sendiri atau orang lain, karena setiap makhluk memiliki peran dan arti yang berharga. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman bahwa dalam perbedaan terdapat kekuatan yang luar biasa. Teruslah menjalin persahabatan dan kerjasama, karena bersama kita bisa mengatasi segala tantangan.